Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Sepanjang malam Nick tidak bisa tidur. Ia memikirkan mengapa istrinya bisa berubah seperti itu. Apa aku cek ponselnya aja, ya? Batin Nick. Ia sangat penasaran, ingin mengecek ponsel Ima. Nick pun hampir mengambil ponsel itu. Ah, jangan deh. Kalau dia tahu aku ngecek HP-nya, bisa bahaya. Nanti dikira aku gak percaya sama dia, gumam Nick dalam hati. Akhirnya Nick membatalkan niatnya itu. Keesokan harinya, Ima bangun seperti biasa. Kali ini ia tidak membangunkan Nick. Sebab, tanpa dibangunkan pun Nick sudah bangun sendiri. Ia yang melihat istrinya berbeda itu jadi mencari perhatian dengan bersikap lebih rajin. Nick berharap hal itu dapat menarik simpati Ima. Sayang, Mas mau ke masjid dulu, ya, ucap Nick, pamit pada Ima. Iya, Mas. Hati-hati, sahut Ima. Ia tetap bersikap seperti biasa. Namun kali ini sikapnya agak dingin. Nick pun menyadari hal itu. Astaga, apa salahku, kenapa dia seperti itu? Gumam Nick. Ia sangat tidak nyaman melihat Ima seperti itu. Hatinya begitu gelisah. Ingin bertanya pun ia tidak berani. Sebab Nick sadar kesalahannya begitu banyak. Suami macam apa aku ini? Takut pada istri sendiri. Sial. Maki Nick sambil keluar dari rumahnya. Akhirnya Nick pun pergi ke masjid dengan perasaan hampa. Kali ini Nick tidak sahalat di masjid kompleknya. Ia pergi ke masjid Pondok Abdullah, sebab Nick ingin bertemu dengan Ustadz Zaki. Semoga kali ini beliau ada di sana, gumam Nick. Ia begitu bersemangat, sebab Nick tidak sabar ingin menunjukkan kemampuannya pada Ima. Jika ia bisa mengimami Ima, tentu Nick sangat bangga. Beberapa saat kemudian, Nick sudah tiba di lingkungan masjid. Ia pun memarkir motornya. Nah, itu dia, gumam Nick. Ia sangat senang kala melihat Zaki. Nick pun bergegas menghampiri Zaki. Assalamualaikum, Ustadz, ucap Nick. Zaki yang sedang berbincang dengan jamaah lain pun menoleh. Waalaikumsalam, sahutnya. Pak Nick, ucap Zaki. Ia pun bersalaman dengan Nick. Kala itu Nick hendak mencium tangan Zaki. Namun Zaki langsung menarik tangannya sendiri. Tidak perlu seperti itu, ucap Zaki. Ia tidak nyaman jika tangannya dicium. Baik, Ustadz, jawab Nick. Ia menuruti ucapan Zaki. Mari masuk, ajak Zaki. Mereka pun masuk ke masjid untuk bersiap melaksanakan salat subuh berjamaah. Pak, tolong isi saf depan, ya. Pinta Zaki, pada Nick. Saf, tanyanya. Ia tidak tahu apa yang dimaksud oleh Zaki. Maksudnya, baris. Kalau mau belajar, Bapak bisa isi di baris depan, supaya lebih khusyuk. Ujar Zaki. Tapi kalau saya salah, bagaimana? Tanya Nick. Jika fokus, insya Allah tidak akan salah. Salah sedikit tak mengapa. Namanya juga masih belajar, ujar Zaki. Ada beberapa orang yang melirik ke arah Nick. Mereka bingung karena pria seusia Nick belum bisa salat. Namun mereka pikir Nick merupakan seorang mualaf. Zaki sendiri sengaja meminta Nick mengisi saf depan. Sebab ia ingin Nick merasa dihargai dan lebih giat belajarnya. Jika Nick disuruh ke belakang, kemungkinan ia merasa diasingkan. Setelah safnya rapi, Zaki pun mulai memimpin salat subuh tersebut. Allahu Akbar, ucap Zaki. Beberapa detik kemudian, Zaki pun mulai membaca Al-Fatihah. Bismillah. Dek, ini kali pertama Nick mendengar suara semerdu itu. Ia bahkan hampir menoleh ke arah Zaki. Namun Nick berusaha untuk tetap khusyuk. Astaga, suaranya merdu sekali, batin Nick. Ia belum terbiasa beristighfar. Akhirnya kali itu Nick begitu menikmati salatnya. Meski surat yang dibaca oleh Zaki cukup panjang, tetapi Nick tidak merasa bosan. Allahu Akbar, ucap Zaki.
Kemudian ia ruku. Jemaah lain mengikutinya. Melihat yang lain ruku, Nick pun ikut ruku. Kemudian ia mengikuti semua gerakan dengan serius, tanpa terkecuali. Hingga akhirnya terdengar salam dan mereka semua menoleh ke kanan dan kiri. Assalamualaikum warahmatullah, ucap Zaki. Astagfirullahalazim. Zaki langsung berzikir setelah salat. Nick pun mendengarkannya dengan khusyuk. Ia mengikuti dalam hati apa yang Zaki baca. Hingga membuat hatinya tersentuh dan bergetar. Ya Tuhan, mengapa aku merasa sangat nyaman? Gumam Nick. Ia tidak pernah merasa senyaman ini. Selesai berzikir, Zaki pun menoleh ke belakang. Kemudian ia bersalaman dengan para jemaahnya, tak terkecuali Nick. Astaga, Ustadz. Suara Ustadz Zaki sangat merdu. Saya senang mendengarnya, puji Nick. Zaki tersenyum. Jazakallahu khairan. Tapi mohon maaf, saya ingin sedikit mengoreksi, ucapnya. Apa itu? Tanya Nick. Dalam Islam, jika melihat sesuatu yang mengagumkan, sebaiknya mengucapkan Masya Allah, ucap Zaki. Oh, seperti itu. Iya. Sebaliknya, jika melihat sesuatu yang buruk, katakan, Subhanallah. Sedangkan jika menghadapi sesuatu yang mengejutkan atau musibah, bisa beristighfar, ucap Zaki lagi. Jadi kalau melihat musibah, saya mengucapkan, beristighfar. Tanya Nick. Ia salah paham. Bukan begitu. Maksudnya ucapkan, astagfirullah. Itu adalah kalimat istighfar, jelas Zaki. Oh, maaf saya belum paham, ucap Nick. Iya tidak masalah. Nanti kita belajar pelan-pelan. Terima kasih, Ustadz. Tapi mungkin yang utama belajar salat dulu, ya. Iya, nanti saya atur biar semuanya dapat. Kapan Pak Nick ada waktu? Tanya Zaki. Saya siap kapanpun Ustadz sempat, sahut Nick. Bagaimana kalau nanti sore? Sebab siang ini jadwal saya full, ucap Zaki. Baik, terima kasih, Ustadz. Saya pastikan akan datang. Mengenai tempatnya, mungkin bisa di studio saya, ucap Zaki. Studio? Tanya Nick. Iya, studio saya tidak jauh dari sini. Nanti mungkin pulang kerja Anda bisa mampir. Jawab Zaki. Maaf, Ustadz. Mungkin kalau bisa panggilannya tidak perlu terlalu formal. Saya kan murid Ustadz, jadi panggil nama saja. Terus jangan, Anda, panggil, kamu, saja. Pinta Nick. Tapi itu kan kurang sopan, ucap Zaki. Tidak apa-apa. Saya nyaman dengan panggilan itu, jawab Nick. Baiklah kalau seperti itu. Astagfirullahaladzim, ucap Zaki. Maaf, itu apa artinya? Tanya Nick. Aku menitipkan kamu kepada Allah yang tidak akan hilang titipannya, ucap Zaki. Masya Allah, sahut Nick. Ia mengingat setiap ucapan Zaki. Zaki pun tersenyum. Ia senang karena Nick cepat dalam belajar. Mereka pun berpamitan. Beberapa saat kemudian, Nick sudah tiba di rumahnya. Assalamualaikum, ucap Nick saat memasuki rumahnya tersebut. Berbeda dari biasanya. Kali ini Ima tidak menyambut Nick. Ia masih sibuk menyiapkan makanan di dapur. Waalaikumsalam, sahut Ima. Nick sudah siap-siap ingin menjawab jika Ima bertanya mengapa dirinya pulang terlambat. Namun ternyata Ima tidak menanyakan hal itu. Mau makan sekarang, Mas? Tanyanya, datar. Boleh, jawab Nick, kikuk. Ternyata dia masih dingin, batin Nick, sedih. Pagi itu mereka berdua makan dalam diam. Nick sangat tidak nyaman dengan kondisi tersebut. Sayang, nanti siang kita makan bareng lagi, kan? Tanya Nick sambil menggenggam tangan Ima. Nanti siang aku ada meeting, Mas. Jadi kemungkinan aku makan di pondok, jawab Ima, sambil menarik tangannya secara perlahan. Sayang, sejak semalam aku sangat yakin ada yang berubah dari kamu. Sebenarnya ada apa? Tanya Nick, kesal. Ima menatap Nick dengan tatapan dalam. Yakin kamu mau tahu? Tanyanya. Ya, aku harus tahu biar gak ada salah paham di antara kita, ucap Nick. Yakin. Ima mengambil ponselnya dan menunjukkannya pada Nick. Silakan kamu lihat sendiri.
Bayangkan jika diri kamu berada di posisi aku. Apa yang kira-kira akan kamu lakukan? Ucap Ima, tegas. Ia pun tidak ingin masalah itu berlarut-larut. Sehingga Ima dengan sengaja memeberi tahu Nick. Dengan gugup Nick mengambil ponsel yang diberikan oleh Ima. Ia yakin bahwa ada sesuatu yang membuat Ima sangat marah. Sehingga Nick sangat khawatir. Nick pun melihat apa yang ada di layar ponsel Ima secara perlahan. Dek, ia sangat terkejut saat melihat ada foto mesra dirinya di sana. Lidah Nick langsung terasa keluh. Dunianya terasa begitu gelap. Ia dapat membayangkan bagaimana perasaan Ima. Ia yakin Ima pasti sangat marah pada dirinya. Ia menoleh ke arah Ima tanpa sanggup berkata-kata. Sedangkan Ima hanya melirik Nick dengan tatapan dingin dan menikmati sarapannya. Ima sengaja tidak mengatakan apapun. Ia ingin tahu apa yang akan dikatakan suaminya. Dengan tangan gemetar, Nick mengambil air minum. Ini lebih menakutkan dari apapun. Sehingga pikiran Nick kosong. Gluk, gluk, gluk. Nick meneguk air mineral untuk menetralkan tenggorokannya. Setelah itu ia mengatur napas. Nick sangat takut kehilangan Ima. Sayang ini, ucap Nick, tercekat. Ting. Belum sempat Nick melanjutkan ucapannya, ponsel Ima sudah berbunyi. Ada notifikasi pesan masuk. Ima langsung menoleh ke arah Nick. Sedangkan Nick terlihat sangat shock. Matanya terbelalak. Kenapa? Tanya Ima. Nick terlihat panik. Ia berusaha untuk menghapus pesan itu. Namun ia tidak paham bagaimana cara menghapusnya. Ember, awas kamu, ya, batin Nick. Tangannya gemetar karena saat ini ada video syur antara dirinya dengan Ember. Melihat Nick panik, Ima pun langsung menyambar ponsel itu dari tangan suaminya. Jangan, sayang, ucap Nick dengan nada suara cukup tinggi. Ia kelapasan karena terlalu panik. Emang isinya apa sampai kamu pucat begitu? Tanya Ima. Ia tahu betul itu adalah suara notifikasi di media sosialnya yang sedang Nick lihat. Aku mohon jangan dilihat. Untuk yang tadi, bisa aku jelaskan, ucap Nick, dengan sangat berhati-hati. Namun sikap Nick yang seperti itu membuat Ima semakin penasaran. Ia yakin ada sesuatu yang lebih dari sebelumnya. Saat Ima hendak melihat ponselnya, Nick langsung berdiri dan merebut ponsel itu. Cukup, sayang. Jangan dilihat lagi, ya. Aku akan jelaskan semuanya, ucap Nick. Saat ini ia benar-benar ketakutan. Nick kembali melihat ponsel itu. Ia berjalan menjauh dari Ima, kemudian berusaha mencari tombol untuk menghapus. Namun, bukannya dihapus, ia malah memutar video di ponsel tersebut dengan suara yang cukup kencang. Sehingga Ima dapat menebak video apa yang ada di ponselnya. Apalagi ia hafal betul suara siapa yang ada di video itu. Sontak saja bola mata Nick hampir melompat. Dengan cepat ia mematikan video tersebut. Sedangkan Ima sudah berlari ke arahnya dan merebut ponsel itu. Saat Nick hendak merampasnya lagi, Ima membentaknya. Diam, bentak Ima. Ini kali pertama ia berani membentak suaminya. Sebab perasaannya sudah campur aduk. Saat itu hanya ada mereka berdua di dalam rumah. Bibi dan yang lain ada di luar, sejak obrolan mereka mulai tidak baik-baik saja. Sayang aku mohon, ucap Nick sambil memeluk Ima dari samping. Ia ingin menahan Ima agar tidak bisa melihat video itu. Sebab Nick memeluk seluruh lengan Ima. Tanpa melihat pun aku sudah dapat menebak video apa ini, Mas. Jadi percuma saja kamu berusaha menahanku, lirih Ima. Air matanya menetes karena sudah tak kuasa menahan emosi. Aku minta maaf, sayang. Aku salah. Tapi itu masa laluku. Aku bersumpah, setelah menikah denganmu, tidak pernah sekalipun melakukan hal seperti itu lagi, ucap Nick dengan suara bergetar. Terdengar jelas bahwa ia sedang ketakutan. Lebih baik aku tidak tahu daripada melihat hal ini, Mas, ujar Ima. Makanya aku mohon kamu jangan lihat ya, sayang. Aku tidak ingin kamu semakin kecewa padaku, pinta Nick. Tapi rasa kecewaku sudah terlanjur dalam.
Melihat foto saja aku sudah sangat sakit. Apalagi kali ini video. Entah apa yang kamu lakukan dengan suara seperti itu. Tapi aku hafal dengan suara itu kamu sedang melakukan apa, ujar Ima. Masa lalu memang tidak bisa diubah, Mas. Tapi kenapa harus muncul lagi di hadapanku? Sejak menikah denganmu, aku sudah ikhlas menerima apapun masa lalu kamu. Selagi kamu mau berubah menjadi lebih baik, aku rela, Mas, lanjutnya. Tapi sulit bagiku menerima apa yang telah aku lihat. Jujur aku cinta sama kamu. Tapi aku trauma, Mas. Setiap kali melihat kamu, aku jadi teringat akan foto itu. Aku jadi jijik sama kamu, Mas, ucap Ima, jujur. Hati Nick begitu hancur mendengarnya. Aku tahu itu. Kamu pasti sangat jijik padaku. Aku memang manusia hina yang memiliki banyak kekurangan. Masa laluku memang sangat buruk. Kamu terlalu berharga untukku. Tapi apakah aku salah jika ingin memiliki wanita sempurna sepertimu? Tanya Nick. Ima menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, Mas. Kamu berhak mendapatkan siapapun. Tapi kenapa masa lalu kamu harus ditunjukkan kepadaku? Tanya Ima. Gluk. Nick menelan salivanya. Dengan berurai air mata, Ima menoleh ke arah Nick. Atau jangan-jangan, dia bukan masa lalu kamu. Tapi kalian masih berhubungan. Tuduh Ima. Nick tidak menyangka Ima akan menuduhnya seperti itu. Ia langsung menggelengkan kepalanya dengan cepat. Enggak, sayang. Aku berani bersumpah. Jika aku masih berhubungan dengannya, saat ini juga aku rela mati, ucap Nick, panik. Jangan sembarangan bicara sumpah, Mas. Mati itu sudah ada takdirnya. Jadi kamu jangan mendahului takdir. Oke, aku tidak akan melihat video ini. Mendengarnya saja aku tidak sanggup, ucap Ima. Nick lega karena Ima mengatakan hal itu. Tapi aku butuh waktu, lanjut Ima. Maksud kamu? Tanya Nick, tegang. Untuk sementara, aku akan pergi dari rumah ini, jawab Ima. Nick sangat terkejut saat mendengar Ima mengatakan ingin pergi dari rumah itu. Gak, aku gak ngizinin kamu pergi dari rumah ini. Bagaimanapun kamu istri aku dan kamu gak bisa pergi tanpa izinku, ucap Nick, tegas. Ima sadar apa yang Nick katakan memang benar. Namun saat ini dirinya sedang butuh waktu. Tapi aku gak bisa, Mas. Aku butuh ruang dan waktu untuk bisa introspeksi diri. Supaya aku tahu ke depannya pernikahan kita ini mau dibawa kemana, ujar Ima. Mau dibawa kemana apanya? Rumah tangga kita akan berjalan semestinya. Tidak ada yang perlu diubah. Ucap Nick. Tidak mudah bagiku menerima semua itu, Mas. Aku tahu. Aku tidak bisa menuntut suami yang sempurna. Tapi foto dan suara itu membayangiku dan aku jadi gak nyaman, Mas, jelas Ima. Itu masa lalu, sayang. Bagaimana cara aku menjelaskan supaya kamu percaya? Tanya Nick. Ini bukan masalah percaya atau tidak. Aku percaya sama kamu. Tapi masalahnya aku terganggu oleh foto itu, Mas. Coba sekarang kamu bayangkan. Bagaimana jika kamu melihat foto aku sedang bercumbu dengan Alvin? Skak Ima. Nick terbelalak. Membayangkannya saja sudah membuat tubuh Nick seperti terbakar. Ima sendiri sengaja menyebut Alvin karena ia tahu Nick cemburu padanya. Pasti kamu pun akan terganggu setiap kali melihatku. Apalagi jika kamu mau mencium aku, pasti kamu terbayang-bayang akan foto itu, kan? Sakit, Mas. Hati aku sakit melihatnya. Aku ini memang serakah karena ingin memilikimu seutuhnya. Aku gak rela ada wanita lain yang disentuh oleh kamu, lirih Ima sambil menangis. Seharusnya memang aku tidak memberikan hatiku secepat ini. Seandainya aku belum mencintai kamu, mungkin sakitnya tidak akan seperti ini, Mas. Nick tidak bisa berkata-kata lagi. Semua yang Ima katakan memang benar. Pasti dia tidak akan mudah menerima semua itu. Jika kamu memang cinta sama aku, tolong jangan biarkan aku berbuat dosa. Izinkan aku pergi dari rumah ini.
pinta Ima sambil menatap Nick dengan berurai air mata. Nick mengatur napasnya yang tersenggal, sambil menatap Ima. Ia seperti maling yang sedang tertangkap basah. Oke, kalau kamu gak mau lihat aku, biar aku yang pergi dari rumah ini. Tapi aku tidak mengizinkan kamu meninggalkan rumah ini satu langkah pun, kecuali untuk bekerja, ucap Nick tegas. Bagi Nick, setidaknya Ima lebih aman jika tinggal di rumahnya. Ia khawatir Ima menghilang jika harus pergi dari rumah itu. Ima yang sudah terlanjur mencintai Nick pun jadi tidak tega jika suaminya harus angkat kaki dari rumah itu. Sehingga ketika Nick hendak pergi ke kamar untuk mengambil pakaiannya, ia menghentikan langkahnya. Jangan pergi, Mas, ucap Ima. Langkah Nick pun terhenti. Kemudian ia menoleh ke arah Ima. Aku gak akan mengizinkan kamu pergi, sayang. Ini rumah kamu, rumah kita. Kamu gak boleh pergi dari sini, ucap Nick. Ia salah paham. Ia pikir Ima melarangnya pergi karena dirinya yang ingin pergi. Aku gak akan pergi dari sini. Tapi untuk sementara waktu, izinkan aku tidur di kamar tamu. Aku butuh waktu untuk melupakan semua itu, ucap Ima. Nick terharu karena istrinya masih memikirkannya. Terima kasih, sayang, ucap Nick. Kemudian ia hendak memeluk Ima. Namun Ima langsung menepisnya. Tolong jangan sentuh aku dulu, Mas. Sampai aku bisa melupakan semua itu. Jadi untuk sementara waktu, aku akan melayani semua kebutuhan kamu seperti biasa. Tapi aku gak bisa berhadapan denganmu dulu, jelas Ima. Nick mengerutkan keningnya. Maksudnya, meski kita tinggal satu rumah, kita gak perlu ketemu. Bisa kan? Tanya Ima. Nick mengusap kasar wajahnya. Kemudian ia menjambak rambutnya sendiri. Nick sangat frustasi menghadapi situasi seperti itu. Astagfirullah, gumam Nick. Ia ingat nasihat Zaki. Aku harap kamu ikhlas supaya ini gak jadi dosa, ucap Ima. Sebenarnya ia sadar apa yang ia lakukan memanglah tidak benar. Namun, sebagai manusia biasa, ia tidak bisa mengendalikan perasaannya yang sedang sakit itu. Terlebih beberapa saat yang lalu ia mendengar bagaimana suara desahan Nick bersama wanita lain. Sudah dapat dibayangkan apa yang sedang mereka lakukan di dalam video itu. Oke, tapi kamu jangan pernah pergi tanpa seizin aku, ya? Pinta Nick. Ima menganggukkan kepala. Iya, jawabnya. Setelah itu Ima memberikan ponselnya kembali ke Nick. Nick kebingungan. Apa? Tanyanya. Tolong hapus video tadi. Aku tak sudi melihatnya. Jika aku melihatnya, mungkin selamanya aku tidak akan sanggup hidup denganmu, Mas, ucap Ima, jujur. Nick pun dengan sigap mengambil ponsel itu. Ia khawatir Ima berubah pikiran. Tapi bagaimana cara menghapusnya? Tanyanya, panik. Ima pun memberikan arahan. Kemudian diikuti oleh Nick dan video itu terhapus. Terima kasih, selamat sarapan. Ucap Ima sambil mengambil ponselnya kembali setelah yakin Nick sudah menghapus videonya. Kemudian ia pergi dari tempat itu. Nick pun lemas karena sarapan pagi ini tidak ditemani oleh Ima. Bodoh. Harusnya aku tidak perlu bertanya. Ini sama saja seperti bunuh diri. Tapi jika tidak bertanya, mungkin masalahnya akan jadi lebih besar dan wanita jalang itu melakukan hal yang lebih lagi, batin Nick. Awas kamu, Amber. Kamu harus tahu akibatnya, gumam Nick. Matanya berapi-api karena sangat emosi pada Amber. Awalnya Nick ingin langsung mengganti pakaian. Sebab ia akan mendatangi Amber dan membalasnya. Namun Nick tidak tega meninggalkan makanan yang telah dimasak oleh Ima begitu saja. Akhirnya, meski tak berselera, Nick tetap menghabiskan makanan itu dengan terpaksa. Ia berusaha menghargai kerja keras istrinya yang telah membuatkan makanan meski sedang sakit hati. Setelah itu, Nick pun bergegas mengganti pakaian di kamarnya. Saat itu Ima tidak ada di sana karena ia memang sedang menghindari Nick. Ima sedang duduk di taman sambil beristighfar. Ya Allah, ampuni aku karena terlalu egois.
Aku tahu engkau tidak suka jika ada manusia yang terlalu mencintai manusia lain. Apalagi sikapku yang seperti ini, jauh dari sikap istri solehah, lirih Ima. Ia merasa berdosa atas apa yang ia lakukan. Sebenarnya Ima ingin berusaha mengabaikan semua itu. Jika Nick tidak bertanya, meski sikapnya dingin, Ima mungkin masih berusaha untuk tetap menghadapinya. Bahkan mungkin Ima masih mau melayaninya. Namun, berhubung Nick bertanya, akhirnya Ima sekalian membongkar semuanya agar masalah itu bisa cepat selesai. Ia pun berharap bisa segera melupakannya. Saat Ima sedang melamun, ada pesan masuk lagi. Ting. Ima jadi sedikit trauma dengan suara itu. Ia khawatir kali ini ada video yang lebih mengerikan lagi. Perlahan Ima mengintip ponselnya. Ternyata pesan itu berisi teks. Akhirnya Ima memberanikan diri untuk membacanya. Meski ia tahu siapa pengirim pesan tersebut. Amber, kalau kamu mau tahu siapa suamimu sebenarnya, silakan datang ke apartemenku. Amber, aku pastikan pagi ini dia akan menemuiku untuk melepas rindu. Ima mengerutkan keningnya setelah membaca pesan dari Amber. Apa iya? Gumam Ima. Kemudian ia menoleh ke arah jendela kamarnya. Kalau sampai apa yang dia katakan benar adanya, mungkin aku memang harus pergi dari rumah ini, lirih Ima. Tak lama kemudian, terdengar suara notifikasi lagi. Sebenarnya Amber sedang kesal karena Ima tak merespon pesannya. Sehingga Amber melakukan berbagai cara untuk memprovokasi Ima. Baginya, jika ia tidak bisa mendapatkan Nick, maka Ima pun tidak boleh hidup bersama Nick. Ia sudah tak peduli meski nanti Nick membunuhnya. Apalagi ini, gumam Ima saat melihat ada pesan suara. Akhirnya Ima pun memutar rekaman suara itu dengan ragu. Kamu jangan khawatir, cintaku hanya untuk kamu. Aku menikahi dia hanya karena ingin mengendalikannya agar dia tidak membongkar rahasiaku, sayang, suara Nick. Dunia Ima terasa gelap, hatinya sangat hancur mendengar suara rekaman itu. Itu memang suara suaminya. Ternyata Amber sempat merekamnya kala mereka bertemu di hotel setelah akad nikah waktu itu. Ima tidak tahu bahwa Nick mengatakan hal itu saat belum mencintainya. Padahal sekarang cintanya hanya untuk Ima. Sontak air mata Ima kembali mengalir. Dari kata-kata Nick barusan terdengar jelas bahwa kalimat itu dikatakan setelah mereka menikah. Oke, aku harus membuktikannya, lirih Ima. Ia ingat bahwa dirinya harus tabayun. Sehingga Ima ingin membuktikan apa yang Amber katakan. Ia tidak ingin gegabah dan percaya pada ucapan Amber begitu saja. Sementara itu, Nick yang sudah rapi hendak berpamitan pada Ima. Namun ia tidak berani menghampiri istrinya. Sehingga Nick mengurungkan niatnya. Bukannya aku gak mau pamit. Tapi kalau aku nemuin kamu, nanti kamu malah makin benci sama aku, gumam Nick sambil menatap Ima dari jendela kamar. Akhirnya Nick pergi tanpa pamit. Mendengar suara mobil Nick sudah meninggalkan rumahnya, Ima pun bergegas masuk. Ia bersiap untuk pergi ke apartemen Amber. Ima tidak perlu membuntuti Nick karena sudah mendapatkan alamat apartemen Amber. Sementara itu, Nick sudah tidak sabar ingin melabrak Amber. Darahnya mendidih karena Amber sudah sangat keterlaluan. Ia bahkan melajukan kendaraan dengan kecepatan sangat tinggi. Tak butuh waktu lama, Nick sudah tiba di apartemen Amber. Ia tidak tahu bahwa Amber sudah siap di sana dengan pakaian seksinya. Seandainya Nick tahu bahwa Amber telah mengirim pesan pada Ima, pasti ia tidak mungkin datang ke apartemen Amber. Namun ia yang tidak tahu itu sudah sangat geram, sehingga tidak ingin menundanya lagi. Setibanya di apartemen Amber, Nick langsung menggedor pintunya. Ia bahkan lupa bagaimana cara menekan bel. Amber sudah siap dengan kenyataan terpahit. Namun ia tersenyum karena ia yakin itu adalah Nick. Setidaknya kalaupun aku mati saat ini, Nick tidak akan bisa hidup dengan wanita sialan itu. Sebab, dia pasti akan sangat marah padanya, gumam Amber, licik. Tanpa dosa, Amber pun membuka pintunya. Ceklek.
Sayang, ucap Ember, manja. Kala itu bola mata Nick menatap tajam ke arahnya. Kemudian ia langsung mencekik Ember dan mendorongnya mundur. Bro, Nick membanting pintu dari dalam. Sehingga mereka berdua terkunci di dalam kamar itu. Sedangkan anak buah Nick masih berdiri di sana. Berani sekali kamu mengganggu istriku, desis Nick. Ember melotot. Ia berusaha melepaskan cekikan Nick. Sayang, lepas. Pinta Ember dengan suara tercekat. Kamu harus mati. Aku tidak akan pernah melepaskanmu, ucap Nick. Tidak hanya mencekiknya, Nick pun menjambaknya dan membenturkan kepala Ember ke dinding. Bak, bak, au, pekik Ember. Keningnya sampai berdarah karena Nick membenturkannya dengan sekiat tenaga. Nick, kamu gila, pekik Ember. Kepalanya terasa begitu sakit. Iya, aku gila. Dan kamu yang telah membuatku seperti ini. Jadi kamu tanggung sendiri akibatnya, ucap Nick sambil menjambak rambut Ember, sampai kepala wanita itu mendongak. Apa aku tidak salah dengar? Justru kamu yang tega membuatku seperti ini. Kamu meninggalkan aku begitu saja. Jadi jangan salahkan aku jika berbuat nekat seperti itu, ucap Ember, dengan nada tinggi. Dasar wanita jalang. Memangnya kamu pikir aku tidak tahu bahwa selama ini kamu ada main dengan pria lain? Hah. Teriak Nick. Plak. Nick menamparkan Ember dengan sekuat tenaga. Napasnya terlihat menggebu. Belum lama ini Nick meminta Yo untuk menyelidiki Ember. Ternyata Yo mendapatkan fakta bahwa wanita itu selama ini ada main dengan pria lain. Hal itu pula yang membuat Nick yakin untuk meninggalkannya. Saat Nick memutuskan hubungan dengan Ember, ia memang sudah mengetahui bahwa Ember bukan wanita baik. Namun, kala itu Nick masih ingin menjaga perasaan Ember agar ia tidak malu. Akan tetapi, Ember sudah sangat keterlaluan. Sehingga Nick merasa tidak ada yang perlu dijaga lagi olehnya. Kamu gak usah lempar kesalahan ke aku ya, Nick. Balas Ember. Ia tidak ingin disalahkan. Apa yang aku lakukan pun karena kamu selalu sulit ditemui. Aku butuh kasih sayang. Tapi kamu tidak memberikannya, lanjut Ember. Kasih sayang atau haus belayan, hah. Aku menyesal karena pernah menjamah wanita kotor seperti kamu. Sini kamu. Nick menarik Ember ke kamar mandi. Kemudian ia menyalakan air di wastafel dan menutup saluran pembuangannya. Nick, kamu mau apa? Tanya Ember, panik. Aku akan membunuhmu saat ini juga. Manusia laknat seperti kamu tidak pantas hidup, ucap Nick sambil mencengkeram rambut Ember. Kamu jangan gila ya, Nick. Apa kamu lupa dengan janjimu pada kakakku? Tanya Ember. Ia menyebut nama kakaknya agar Nick berubah pikiran. Nick menoleh ke arah Ember. Persetan dengan kakakmu. Aku yakin dia pun pasti malu jika mengetahui kelakuan adiknya, sahut Nick. Ember sangat ketakutan. Meski ia sudah siap dengan risiko terpahit, tetapi sebisa mungkin Ember berusaha meloloskan diri. Saat Nick lengah, Ember menggigit lengannya. Sehingga lengan Nick terlepas dari rambutnya. Au, pekik Nick. Ember langsung berlari. Tetapi langkah Nick lebih panjang. Sehingga mampu mengejarnya. Mau kemana kamu? Bentak Nick. Kemudian ia menarik tubuh Ember dan membantingnya ke tempat tidur. Ah! Teriak Ember kala tubuhnya terpental. Mereka belum sadar bahwa di bawah sana sudah ada Ima yang sedang berjalan menuju ke kamar Ember. Dengan perasaan gelisah, Ima berharap bahwa Nick tidak ada di sana. Nick yang sedang murka itu melakukan apapun yang ia bisa untuk menyiksa Ember. Ia langsung naik dan menunggangi Ember. Kemudian menamparnya berkali-kali. Nick, cukup, pekik Ember. Ima yang baru saja sampai di depan kamar Ember pun mendengar suara itu meski tidak begitu jelas. Buka pintunya. Pinta Ima pada penjaga yang ada di depan kamar Ember. Maaf, Nyonya. Kami tidak bisa membuka pintunya. Buka, atau saya akan panggil polisi dan manajer apartemen ini. Ancam Ima. Kedua penjaga pun terlihat bingung. Kala itu Nick tidak puas hanya menyiksa Ember dengan tangannya.
Ia melepaskan ikat pinggang dan hendak memecut Ember. Nick yang murka itu sangat ingin menyiksa wanita tersebut. Namun, saat Nick yang berada di atas tubuh Ember itu sedang melepaskan ikat pinggang, tiba-tiba pintu kamar terbuka dari luar. Ceklek, bak disambar petir di siang bolong. Bola mata Imah hampir melompat kala melihat suaminya sendiri sedang berada di posisi yang membuatnya salah paham. Nick yang menoleh ke arah pintu pun tidak kalah terkejut darinya. Sayang, lirih Nick. Bersambung.